Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh, masjid syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada subuh hari ini, insya Allah kita semua sehat, hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah menjadi salah satu bagian amal soleh yang kita akan terima pahalanya. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya melanjutkan baca buku, baca buku sambungan dari pekan kemarin. Masih berbicara tentang kedalaman rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beramal soleh. Sudah berapa kali pertemuan, kita sudah banyak poin-poin yang kita sudah lewati. Dari sebenarnya buku ini intinya rahmat Allah itu tidak pernah hilang lepas dari diri seorang mukmin sebelum dia lahir sampai nanti dia ujung dari takdirnya seperti apa, itu pun rahmat Allah tidak pernah selesai. Bahkan orang-orang kafir pun nanti pada akhirnya mereka harus mengatakan alhamdulillah. Kalau masuk neraka itu mereka bilangnya alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah dikatakan kepada mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Az-Zumar ini datang setelah Allah menceritakan tentang dua kelompok, Ada yang ditarik ke surga, ada yang ditarik ke neraka. Wa tarol malaikata hafina wa qila alhamdulillahi rabbil. Pada intinya kedua-duanya orang masuk surga mengatakan alhamdulillah, orang masuk neraka juga mereka harus mengakui bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Nah, pada halaman berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tentang lapisan-lapisan rahmat Allah ini nanti terjadi tentu setelah kita mati, Berita-berita tentang rahmat Allah setelah kita mati itu tentu tidak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Kita menemukan informasi itu dari keterangan yang Nabi pernah sampaikan langsung, diriwayatkan oleh para sahabat dengan hadis-hadis yang bisa dipercaya. Karena berita-berita tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka itu, bahkan tentang hari kiamat, itu harus berdasarkan dalil-dalil. Nah, di halaman ini penulis menulis sebuah tema
yang berjudul Fatashatis Sijillat. Artinya lembaran-lembaran itu terbang. Ya, lembaran-lembaran amal itu hilang atau terbang. Nah, dari mana penulis ya mengambil istilah ini? Dari sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, izinkan saya membaca hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyam. Allah akan mengeluarkan seorang laki-laki dari umatku di tengah khalayak makhluk pada hari kiamat. Jadi kalau ada sekumpulan orang ini, ya, sekumpulan orang banyak ini, itu ditarik satu. Ya, contoh siapa ya? Pak Dadang lah, ditarik supaya jangan tidur, ya. Udah mulai tidur pada Dadang, baru awal-awal udah mulai tidur. Pada Dadang ditarik keluar, di luar masjid, ya, jangan pelan-pelan. Terus fayanshuru alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Diperlihatkan kepadanya sebanyak 99 lembaran-lembaran amal. Ya. Kullu sijillin misla muddal basar. Setiap satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya. Jadi catatannya banyak. Ya, mungkin kita sudah lupa dari awal lahir semua gitu. Detik kemana-kemana itu lebih lengkap daripada mapping yang bisa merekam itu semua. Ya kan? Lengkap sekali. Kemudian dikatakan kepada Pak Dadang, ya, Atun kiru min hadha syai'a. Coba lihat catatanmu nih. Ada nggak yang kau ingkari? Kira-kira bahasa kita tuh malaikat salah nulis. Ada nggak? Mbak, perhatikan lagi satu persatu. Allah berfirman, Azola maka katabatil hafidhun atau al-hafidhun. Apakah malaikat-malaikat pencatatku sedang atau telah menzulimi dirimu? Ya, lagi-lagi saya sering bilang Bapak dan Ibu sekalian, kalau baca hadis-hadis tentang hari kiamat itu, kita jangan bawa perasaan dunia, karena atau bahasa kita dimensi kita itu harus ikut dimensi 8, karena kadang-kadang hal-hal yang itu tidak masuk akal gitu ya, ukuran dunia kita. Disuruh baca kan lama tuh kan, ukuran kita tuh lama. Terus disuruh jawab habis itu. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kemudian si hamba itu berkata, La ya Rab. Ya, tidak sama sekali kayaknya, atau bahkan pasti semuanya tercatat, apa yang perjalanan hidup saya itu awal sampai akhir semuanya lengkap. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, Innalaka indana hasanatan fa innahu la dhulma 'alaika al-yawm. Ya. Sesungguhnya bagimu itu engkau memiliki kebaikan yang tentu Allah tidak menzolimi pada hari ini. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu perhatikan, fayukhraju lahu bitaqatun fiha, Allah kemudian mengeluarkan satu catatan lagi seperti kartu, ya. Mungkin gambarannya bukan kartu yang kartu-kartu KTP, enggak. Ada hakikatnya di situ, ya. Isi dari catatan itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu intinya. Catatan itu adalah kalimat tauhid, kalimat akidah. Ya, kalau seseorang itu kan punya amal, juga punya akidah. Amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian dikatakan hadirkanlah timbangan. Ya. Si hamba itu berkata begini, ya Rabb, ma hadhil bitaqati ma hadhihi sijillat. Lembaran-lembaran kesalahan saya ini, apa hubungannya dengan satu kartu yang berisi kalimat tauhid, ya. Jadi kalau lembaran itu sangat banyak, kartu itu, ya, lembaran itu cuma satu aja, tapi berbobot dia kalimat tauhid, ya, kalimat yang pernah pada Adang sebutkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian saya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ternyata dua-duanya ditimbang, ya, ditimbang. Jadi sijilat tadi itu satu timbangan, di toko tadi satu timbangan. Fatosyati sijilat. Nah, ini maksud judulnya itu tadi. Jadi lembaran-lembaran keburukan itu tiba-tiba naik begini. Yang berat adalah kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhidnya begini, lembaran-lembaran buruknya itu naik. Ngerti nggak logika cerita ini, Pak? Ya, ada satu timbangan tauhid, ya, ada satu amal-amal buruk ditimbang begitu. Itu namanya tosyat. Tosyat itu begini, gitu. Dia terbang, dia ringan. Itu namanya tosyat. Kemudian kata Allah, ini sebagai kalimat penutup. Wala yuthqalu syai'un ma'a ismillahi ta'ala. Segala sesuatu yang terhubung dengan kalimat Allah, dengan nama Allah itu tidak pernah terkalahkan beratnya. Ya. Coba kita pahami baik-baik kata ini karena ini penting. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah itu pasti lebih berat daripada yang tidak terkait dengan nama Allah. Sebagai logika misalnya, 1 juta sama 100 juta banyakkan yang mana, Pak? 100 juta lebih banyak. Ya. Tapi kalau ada orang berinfak 1 juta, dia pakai atas nama akidahnya, atas nama imannya, atas nama tauhidnya, akidahnya, ya. Dia berinfak semata-mata Allah yang suruh. Ya, mau ada orang, tidak ada orang, dia beri. Dengan orang yang memberi 100 juta, misalnya 100 juta, tapi harus nunggu orang, harus tunggu wartawan, harus nunggu orang yang foto, harus tidak mau kalau tidak dipublikasikan. Berat yang mana?
Nah, berat yang sejuta. Itu maksudnya, jadi segala sesuatu yang pakai nama Allah itu jauh lebih berat daripada yang tidak. Nah, apa yang dimaksud dengan membaca hadis seperti ini? Nah, perlu kita mengkoreksi lagi. Sebenarnya itu yang orang tua dulu kita sering bilang. Yang mahal di kita itu adalah iman kita nih. Tauhid kita itu paling mahal dalam diri kita sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang kita merasa itu pemberian udah dari sononya sudah ada. Ya. Makanya yang merasakan nikmatnya iman itu biasanya orang-orang mu'allaf tuh. Ya kan? Orang-orang yang dulu non-muslim masuk Islam itu mahal mereka tuh. Kalau kita sekarang kan biasa-biasa aja tuh, karena sudah baal dengan iman Islam kita kan. Dari kecil juga kita sudah. Nah, iman itu terasa indah kalau kita merasakan. Tapi lihat fungsi dari tauhid itu. Fungsi dari tauhid itu akan memberatkan segalanya. Apa-apa yang dikerjakan atas nama akidah, atas nama tauhid, itu akan jauh lebih berat. Maka bersyukurlah kita ini melakukan segalanya, termasuk sholat subuh di syuhada hari ini, pastikan dia atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan ke masjid karena di rumah sepi, nggak ada siapa-siapa, mendingan saya ke masjid, ya kan? Jangan ke masjid misalnya berantem sama istri. Daripada berantem sama istri, mendingan saya ke masjid, ya kan? Atau ada masalah atau enggak? Semua dilakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada yang lain-lain nanti, entah dia nanti konflik dengan istri, dengan tetangga, macam-macam, itu yang yang menurun, ya, bagian dari konsekuensi dari, tapi utamakan dia selalu atas nama tauhid. Karena pembacaan riwayat-riwayat seperti ini saya kira selalu berujung kepada makna tauhid. Nah, bukankah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian juga menjadi bagian dari lapisan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi kita membayangkan satu-satu nanti kita dipanggil, ya. Ada yang bilang lama dong Pak, padahal jumlah kita ini banyak. Gampang aja bagi Allah kan. Panggil satu-satu. Ini lihat catatanmu. Akui tidak? Ya benar. Udah. Mana tauhidmu? Nah, ada tauhidnya ada. Ya, yang lain jadi terhapus. Ya, itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi kepada orang-orang yang beriman dan bertauhid. Mudah-mudahan kita di syuhada ini punya dasar ini, ya. Nah, yang kedua, setelah lembaran ini tadi, penulis menulis sebuah judul lagi yang lain. Satartuha alaika wa ana aghfiruha lakal yaum. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Berarti derajatnya hadis sahih. Nabi ditanya, atau Ibnu Umar ditanya, kaifa sami'ta Rasulullahi yaqulu fin najwa? Wahai Ibnu Umar, pernah tidak kau mendengar Nabi bercerita tentang najwa? Apa najwa, Pak? Najwa itu bisikan. Bapak berbisik-bisik itu, ya tanajau. Masdarnya an-najwa. Maksudnya, pernah tidak kau mendengar Allah akan berbisik pada hari kiamat kepada hambanya? Jadi bisikan Allah kepada, kalau bisik-bisik itu artinya kan pelan-pelan. Ya.
Di pelan-pelan berarti ada sesuatu yang dirahasiakan, yang orang lain tidak boleh. Nah, ada waktu nanti Allah membisikkan kepada manusia. Kata Ibnu Umar, iya saya pernah mendengar Nabi bercerita tentang najwa. Nah, Nabi berkata begini, Inna Allaha yudnil mu'mina. Sesungguhnya Allah akan mendekati orang mukmin. Nah, bagaimana hakikatnya? Begitu ceritanya. Allah dekati dia. Karena mukmin ini mungkin sudah merasa ketakutan, merasa bersalah, merasa macam-macam, ya, didekati. Fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu, wahai si hamba, apakah engkau mengakui dosa ini? Itu mirip-mirip dengan tadi, Pak. Ini tambahan. Apakah engkau mengakui dosa ini, pahala itu, dan seterusnya. Sampai dia qarrara bidunubihi. Si hamba itu mengakui di dunia pernah ini, pernah itu. Wara'a fi nafsihi annahu halak. Ini ucapan Nabi, ya. Dan si mukmin itu melihat bahwa ke depan itu dia sudah binasa. Padahal dia punya iman, punya tauhid, tapi melihat dirinya sudah binasa. Coba perhatikan Allah mendekati dia dan berbisik seperti ini. Satartuha alaika fid dunya, wahai si hamba. Dulu kan engkau pernah berbuat dosa di dunia, tapi saya merahasiakannya. Saya merahasiakannya. Dan hari ini saya memaafkannya. Di dunia dulu ada pernah engkau melakukan dosa, ya. Sampai hari ini kan tidak ada yang tahu kan? Cuman kau yang tahu. Makanya ini rahasianya, ini menjelaskan kenapa orang kalau berdosa itu nggak boleh diceritakan lagi dengan bangga-bangga ke orang. Ya, karena pada hakikatnya Allah ingin memaafkan. Ya. Tapi bagaimana dia kalau dimaafkan kalau dosanya sudah viral? Ya kan? Nah, jadi dia disembunyikan, ya. Kemudian di hari kiamat dia dimaafkan. Hebat tidak, Pak? Nah, salah satu bukti, Pak. Ada orang-orang ini selalu pikiran kita ini, Pak, bukan orang kafir, ya. Orang-orang mukmin ini seperti bapak-bapak semua nih. Ya, kalau orang kafir, orang musyrik beda konteksnya. Orang-orang beriman. Ya, salah satu cara Allah menyembunyikan, merahasiakan dosa itu. Ya. Ini saya kutip pandangan salah seorang sahabat Nabi yang berkata, kalau ada di antara kita nih yang kira-kira Allah tidak sembunyikan dosanya, pasti kalau seandainya dosa itu seperti bisul, ya, seperti bisul, pasti di muka kita udah banyak bisul. Ya nggak, Pak? Bapak gosipin orang, timbul bisul. Berzina, timbul bisul. Curi ayam, bisul. Bicara bisul semua. Ya. Jadi kita bertemu ini tidak ada di antara kita yang berani bertemu karena sudah penuh. Ya. Tapi perhatikan, kadang-kadang orang udah berbuat dosa di dalam, ya, tak di tempat yang sembunyi, wajahnya masih mulus-mulus aja, ya kan? Hmm. Masih mulus-mulus aja. Nah, itu saya kira salah satu tanda
Dan kita semua tentu orang-orang yang pernah berdosa. Kalau kita menceritakan dosa-dosa kita di hadapan teman-teman kita sendiri, kita malu kan? Mungkin kalau saya ceritakan dosa-dosa saya ke Bapak, mungkin saya habis ini nggak didengar. Nggak ada yang mau dengar saya lagi. Bagaimana kalau dosa itu muncul di muka saya semua? Pasti saya di blacklist sama Pak Andi itu. Nggak ada, nggak bisa. Nah, begitu juga Allah, dia, udah, saya sembunyikan. Dan pada hari ini saya memaafkannya. Ya. Fayu'ta kitab hasanati, dan seorang mukmin kemudian diserahkan kitab-kitab kebaikannya. Nah, ini kan juga bagian dari rahmat yang Nabi pernah sampaikan dengan derajat hadis yang sahih. Ya. Nah, ini menjadi kelengkapan dari sejak kita bicara tentang lapisan rahmat sejak dari dunia. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan. Penulis Syekh Abdul Aziz Al-Fallahi, ya, membuat satu judul mengatakan thulutha ahlil jannati. 2/3 dari penghuni surga itu berasal dari orang-orang mukmin. Ya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan atau dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari Buraidah bin Al-Hasib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf. Pemandangan di akhirat itu yang kita akan lihat, ya. Penghuni surga, ya, bukan jumlah manusia, Pak. Penghuni surga itu jumlahnya 120 baris. Ya, jangan kita menganggap orang baris-baris pendek. Ya, ini selalu, makanya tadi dimensinya dimensi 8. Ini banyak, ya. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 baris dari 120 itu berasal dari umat ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Nah, artinya kuotanya, ya, itu kan cerita tentang kuota kan. Kuotanya lebih banyak umat Islam. Kira-kira cerita tentang kuota diperbanyak, ada harapan kita berada di satu kuota itu. Nah, silakan kita bangun harapan. Ya. Benarkah 120 kalau 80 berapa, Pak? 2/3 kan? Nah, dalam riwayat lain, ada lagi, itu kan hadis itu saling melengkapi, ya. Dalam riwayat lain misalnya 70.000, ada 70.000 orang mukmin yang masuk tanpa hisab. Ya. Lain lagi, Pak. Tanpa hisab itu ya tanpa dia lakukan mizan. Tidak ada hisab bagi dia. Udah, silakan langsung aja ke sana. Kalau yang lain ada juga masuk tapi melalui hisab. Nah, kalau tidak dipercaya, maksudnya, makanya di awal kita sampaikan tadi, bicara tentang hari akhirat itu tidak mungkin kalau tidak pakai riwayat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kuota tadi itu kita jadikan salah satu bagian dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ada satu kata dalam buku ini disebutkan lan na'dima khairan
min rabbin yadhak. Eh, ini agak susah menerjemahkannya ini. Ini ucapan Aisyah. Tapi saya mau runut dulu kenapa kalimat ini keluar. Disebutkan dalam kitab atau riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinilai hasan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan hadis ini disebutkan dalam silsilah hadis sahih Syekh Al-Albani dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, jadi perhatikan, Nabi berkata kepada Aisyah, Inna Allah la yadhaku min iyasatil abdi wa kunutihim. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah pasti akan tertawa min iyasatil abdi, karena melihat ada seorang hamba yang sudah putus asa. Ya. Jadi wa qurbu rahmati minhum. Ada kalimat Allah tertawa melihat seorang hamba yang sedang putus asa, itu Aisyah langsung, bahasa kita itu seperti kaget gitu ya. Makanya dia ulang, ya Rasulullah, yadhaku Rabbuna, ya Rasul, nanti Rob kita atau ya akan tertawa gitu di hari kiamat. Berarti kan kata Nabi, dia pakai sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Innahu la yadhak, pasti Allah tertawa. Ya. Nah, ini kecerdasan dari Aisyah. Nabi cuma berkata begitu aja. Tapi bagaimana cara kita memahami tertawanya Allah itu sesuai dengan kelayakan dia sebagai Rob? Jangan kita menganggap tertawanya sebagai tertawanya seorang manusia, tidak. Tertawa layaknya dia sebagai Allah gitu. Nah, muncul kecerdasan Aisyah. Dia berkata, ini tadi yang menjadi judul dari buku ini atau jadi dari tema ini, idzan lan ya'dimana minhu khairan idza dhahika. Jadi kalau begitu, orang itu tidak pernah kosong kebaikannya kalau Allah sudah tertawa. Maksudnya begini, Bapak, ini coba logika sederhana ya. Ada orang putus asa, kehabisan duit, berada dalam titik nadir kesusahannya. Bapak punya segala-galanya. Bapak mendekati dia pakai senyuman. Apa makna senyuman Bapak itu kepada dia? Ya kan? Bapak tidak usah ngomong, senyum aja. Ya. Pasti dia akan dibantu. Orang kaya senyum itu mahal. Apalagi kalau Allah yang senyum. Ya kan? Tidak usah banyak bicara, senyum saja. Pasti banyak bantuan, pasti akan dikasih jalan, pasti. Itu maksud ucapan Aisyah. Kalau begitu dia tertawa, berarti aura-aura positif lah, kira-kira begitu. Itu fikihnya Aisyah. Dan Nabi itu mendiamkan dan sepakat tentang itu. Nah, ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Ya. Ya, mengerti tidak Pak tadi ini? Nah, mudah-mudahan ngerti ya. Nah,
kalau yang sering diulang-ulang dalam kitab-kitab tauhid itu sering ya, bahkan saya juga sering lihat ini orang cuma mengulang tentang syafaatul uzma, yang orang-orang sering bilang kalau mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, ya kan? Ya, sekali-sekali redaksi yang begini diganti dengan yang tadi-tadi itu. Mudah-mudahan Allah tertawa kepada kita, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk kuota berapa tadi, Pak? Ya, itu kan yang selama ini di banyak, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Tapi syafaat itu juga bagian dari rahmat yang akan saya bacakan ini. Kalau ini saya kira sudah sering diulang. Tapi saya mau tetap bacakan dalam rangka melengkapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap nabi itu ada doa yang mustajab untuk dirinya. Jadi kita sebut sebagai apa ya, kata-kata pamungkas, ya, doa yang beliau andalkan. Masing-masing nabi punya kalimat-kalimat andalan. Wa uridu an akhtabi'a da'wati, saya nabi itu hendak menyembunyikan atau menyimpan doaku itu sebagai syafaatan li ummati fil akhirati. Saya akan jadikannya sebagai syafaat pada hari yang. Nah, jadi salah satu doa andalan nabi itu ya adalah meminta syafaat. Syafaat itu ini meminta bantuan kepada Allah supaya dia ditolong, bukan nabi yang langsung bantu. Karena nabi tidak bisa bantu kan? Itu namanya syafaat. Syafaat itu meminta bantuan kepada Allah karena posisi nabi, dan Allah kemudian memberikan menjawab permintaan nabi itu karena posisi nabi sebagai nabi. Contoh syafaat begini, Pak. Ada orang fakir di masjid inilah, contoh ya. Contoh aja, Pak. Dia mau minta uang atau dana kepada Bapak Andi, itu susah. Ya. Dia pakai nama saya. Ya. Orang fakir itu jadi hebat kedudukannya karena saya. Karena Pak Andinya tidak melihat orang itu, lihat saya. Nah, itu namanya syafaat. Ya. Nah, bagi umat itu, hamba itu boleh jadi dia orang berdosa, tidak punya amal apa-apa. Tapi kalau sudah Nabi yang ngomong, ya kan? Nabi yang ngomong, Nabi nggak lihat si hamba itu, tapi Allah tidak lihat si hamba itu, tapi Allah melihat nabinya yang meminta. Nah, jadi kedudukan Nabi itu luar biasa. Makanya siapapun yang jadi umat itu jadi beruntung. Itu maksud syafaat yang selama ini kita mungkin kurang paham. Makanya kalau kita belajar tentang bab syafaat itu, salah satu syaratnya adalah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin syafaat itu terjadi kalau Allah tidak izinkan. Nabi tidak mungkin langsung, si A boleh kamu keluar dari neraka. Enggak bisa begitu. Kalau Allah izinkan baru. Jadi tidak, Pak. Ya. Nah, kata Nabi begitu. Jadi saya itu punya doa yang saya simpan-simpan. Saya nanti akan kasih ke umatku kalau sudah hari kiamat. Saya belum keluarkan sekarang. Hebat nggak rahmat itu, Pak? Ya. Nah, dari sini kita bisa membaca doa atau hadis panjang tentang syafaat itu, ya.
Saya singkat ceritanya begini. Jadi setiap umat itu masing-masing menghadap ke nabinya masing-masing. Jadi kalau dari kiamat kan begitu, cari cari induknya kalau bahasa kita. Ya, ada kalau pengikut Nabi Adam pergi ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ada. Dicocok-cocokkan karena setiap umat itu pasti ada nabinya. Nah, masing-masing mereka ini datang mengadu, wahai nabi kita, coba kita ini dibantulah. Ya. Saat kita panas begini, tidak ada bantuan dan seterusnya. Gimana nasib kita? Nah, pernah dengarkan hadisnya kan masing-masing nabi itu mengungkapkan uzur-uzurnya. Kalau Nabi Adam, waduh gimana ya, saya juga dulu pernah berdosa. Kalau Nabi Nuh juga ada salahnya, Nabi Isa juga, semua. Masing-masing coba pergi ke nabi yang lain lah, nabi yang lain. Singkat cerita, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Nabi tadi itu rata-rata berkata begini, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini sungguh sangat marah, ya, tidak pernah marah di waktu-waktu sebelumnya dengan seperti ini. Pergilah ke nabi yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, umat-umat itu mengadulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, giliran Nabi dikatakan kepada dia, irfa ra'saka wahai Muhammad, tegakkan kepalamu. Sal tu'ta, minta, saya akan beri. Ya. Washfa tushaffa, ya. Berikan syafaatmu, saya kasih syafaat. Ya, itu tadi ya, proses tadi itu. Fa'arfa'u ra'si, kemudian kata Nabi, saya kemudian mengangkat kepala saya dan berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Rabb, umatku, umatku. Ya. Kata Allah kepada Nabi, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman. Wahai Muhammad, masukkan umatmu dari pintu kanan. Surga itu orang-orang yang tanpa hisab. Nah, ini VIP nih. Ya, saya dia tahu di syuhada ada nggak ya calon jamaah VIP? Mudah-mudahan ada lah ya. Amin. Gimana kalau kita wahum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab, dan selainnya dari pintu yang lain. Ya. Nah, ini yang orang sebilang bilang, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Itu maksudnya. Karena kuotanya banyak. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan syafaatul uzma. Syafaat agung. Di mana tidak bisa diberikan oleh nabi-nabi yang lain, yang hanya bisa diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sudah habis waktunya, Pak. Ya. Oke. Insya Allah nanti satu bab lagi ya pengajiannya uh, tentang detik-detik terakhir, ya, atau rahmat Allah di surga, ya. Kalau tadi kan masih pendahuluan. Saya selesaikan ini supaya menjadi lengkap wawasan kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah berbasis rahmat, ya, bukan berbasis beban. Orang yang datang ke masjid karena dia mengharapkan rahmat itu jauh lebih bertenaga daripada didorong-dorong atau dipaksa-paksa, ya. Nah, itu lebih hebat. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kesempatan tanya jawab nih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, ya online juga ada beberapa jemaah yang hadir, di antaranya ada
Prof. Abu Zar, ada Prof. Samsurizal Zawzi, Pak Yusril. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan bisa nanti menggunakan handphonenya, atau menanyakan. Baik, untuk para jamaah yang hadir di masjid, jika ada pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kami persilahkan. Ada? Mungkin dari kami. Tadi kalau Pak Ustadz sampaikan bahwa baiknya memang kita tidak mengumbar dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu yang insya Allah. Nah, bagaimana Ustadz misalnya kita ini kalau muda ini misalnya kadang ada hal yang kita lakukan mengambil makanan tanpa bayar gitu kan. Maka kita harus datang kembali dan melaporkan bahwa kita melakukan bayar itu termasuk bagian dari mengubah dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah kantor melakukan sesuatu yang tidak baik, kita datang kantor untuk membenarkannya. Iya. Kalau kita baca misalnya kitab Riyadhus Shalihin ya, saya kira Imam Nawawi pernah menulis tentang syarat seseorang mau bertaubat. Ya. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak Adam. Kalau misalnya ada hak-hak manusia yang kita pernah ambil, itu dikembalikan. Sendal yang pernah diambil di masjid, ya sendal orang gitu ya, disengaja dan masih ada di rumah, kalau mau bertobat, ya pertama ucapkan astagfirullahalazim, saya bertobat. Yang kedua, kembalikan sendalnya. Jangan cuma bilang istighfar, sendalnya tetap rapi di rumah. Nah, tobat seperti itu kata Imam Nawawi merupakan kelengkapan dari bertobat itu. Kalau kita datang untuk menyelesaikan hak-hak adami itu bukan mengumbar aib, tapi sedang menyelesaikan masalah. Ya. Karena kalau hari ini Bapak dan Ibu sekalian, ada hak-hak kita yang diambil sama orang, kita juga jangan terlalu berputus asa, karena ada waktu nanti di mana hak-hak itu akan dikembalikan. Misalnya Pak Dadang nih, saya suka ambil Pak Dadang supaya beliau semangat. Hari ini kurang semangat saya lihat. Ya. Dulu kemarin misalnya waktu Pilpres ya, ada hak-haknya yang diambil. Contoh nih Pak, saya kira hak-hak itu tidak hilang begitu saja. Ya kan? Makanya salah satu nama hari kiamat itu, perhatikan, Allah menyebut dengan Yaumut Talaq. Nah, bukan talak, tapi talak. Bukan to. Talak. Talak itu satu akar kata dengan liko. Jadi akan ada waktu bertemu untuk menyelesaikan hak-hak Nabi, anak-anak Adam. Sampai kata Nabi begini, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan ada hari, pada hari kiamat itu nanti hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, sampai kata Nabi ada kambing yang tidak bertanduk. Lu ingat gak waktu sembeli Pak nih, dibawa ini kan? Mungkin ada, kita sudah tidur, ada kambing yang tidak bertanduk, ditanduk sama yang bertanduk. Itu kan yang tidak bertanduk nggak bisa ini kan, nggak bisa ngebalas kan? Bagaimana cara ngebalasnya? Nanti Allah akan pertemukan kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Silakan minta. Kata yang tidak bertanduk, sini saya tanduk hari ini. Sampai begitu kan? Kalau kambing-kambing saja diberikan haknya untuk meminta hak-haknya, manusia itu lebih berhak untuk meminta haknya kembali. Jadi orang zalim itu dihisap bukan karena hanya dosanya, tapi karena dampak-dampak yang dia
dia turunkan itu juga dihisap. Nah, kalau cuman gorengan sih ya paling rugi 2 orang, ya kan? Paling minyak berapa tetes ya kan? Tapi kalau menzolimi satu negara, itu juga tanggung jawabnya berat, ya kan? Jadi makanya ini yang menjelaskan kenapa para khalifah dulu, perhatikan baik-baik, ya. Mereka sadar akan fakta ini ke depan, ya. Itulah perkataan Umar ya. Dalam saya kira sangat jelas dalam hadis-hadis yang sesuai kata Umar begini. Kalau ada biri-biri atau burung, semut yang terluka di sungai Eufrat di Irak itu jauh dari tempat dia, Pak. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Bayangin coba semut, saya akan bertanggung jawab dengan dia pada hari kiamat. Bagaimana dengan manusia-manusia yang dipimpin? Nah, karena itu coba perhatikan, ini satu momen lagi ya, ketika Umar meninggal. Umar itu kan meninggal di dalam keadaan ditikam kan? Ya enggak Pak? 3 hari setelah itu, 3 hari setelah dia dia ditikam itu dia meninggal. Bukan langsung ditikam meninggal, 3 hari. Kata para ahli sejarah. Setelah dia meninggal itu apa yang dia, tindakan apa yang dilakukan? Apa pasrah dengan keadaan? Tidak. Dia menyuruh mengkonfirmasi, yang tikam ini saya siapa? Apa tujuan dia mengkonfirmasi, Pak? Untuk mengecek keadilan. Ya kan? Jadi ternyata setelah dia tahu bahwa yang menikam dia adalah Abu Lu'lu al-Majusi, atau nama kunyahnya Abul Firas, ya, seorang non Muslim, ya kan, yang datang hanya bekerja di Medina, dia jadi tenang. Tenangnya apa? Oh, yang nikam saya itu bukan warga Arab. Itu hanya orang luar yang dengki ke saya. Berarti saya sudah menebarkan keadilan di tengah masyarakat saya. Yang merasa tidak ada itu orang luar aja yang datang. Dia kemudian meninggal dalam keadaan tenang, walaupun ditikam. Nah, dengan logika-logika seperti ini saya kira menjadi menarik untuk kita memahami ada hak-hak di mana segala sesuatu akan dikembalikan. Nah, jadi bapak-bapak nanti yang pernah hak-haknya diambil, saya kira masih punya kesempatan untuk meminta. Ya, nah, kapan mintanya? Bukan sekarang. Karena salah satu arti dari kematian adalah keadilan. Ya, mati itu adalah keadilan. Cara Allah mengembalikan segala sesuatunya pada tempatnya. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.